Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan kita bisa belajar kembali. Kita belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang ulumul hadis dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang temanya, yaitu al-jarhu wa ta'dil, ilmu al-jarhi wa ta'dil. Jadi salah satu pembahasan dalam ulumul hadis yang penting dalam ilmu hadis itu adalah al-jarhu wa ta'dil. Apa sih al-jarhu wa ta'dil itu? Dan apa aja syarat-syaratnya dan mengapa ilmu ini menjadi sangat penting di kalangan para muhaddisin. Kita akan bahas tentu saja dengan kita bahas bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Mohon kalau ada kesalahan diluruskan dan mohon kalau misalnya ada masukan itu akan menjadi perbaikan kami dalam pembelajaran kali ini. Kita akan sedikit membahas ilmu jarh wa ta'dil dari kitabnya Al-Ustaz Dr. Abdurrahman Muhammad Abdullah Ar-Rafa'i. Beliau adalah Al-Ustaz Hadis Asy-Syarif dan ilmu hadis bi Kulliyati Dirasatil Islamiyah Banin Al-Qahirah. Di Kairo. Beliau adalah menjadi salah satu pengajar atau ustadz. Beliau titelnya Al-Ustadz Ad-Doktur. Jadi kalau misalnya, nah ini bedanya Al-Ustadz di Indonesia dengan Ustadz di Arab. Kalau Ustadz di Indonesia nggak perlu istilahnya nggak perlu belajar sangat mendalam. Beliau bisa, kalau di Indonesia bisa ngajari ngaji, bisa berceramah, bisa istilahnya bisa ngajak atau bisa ngajar tentang keislaman, itu bisa disebut dengan ustadz. Sedangkan kalau di dunia akademik di Timur Tengah, al-ustadz itu kalau di depannya ada doktor ya, itu disebut dengan profesor. Al-Ustadz Ad-Doktur, nah profesor, doktor, nah ini bedanya. Jadi kalau di Arab tuh identik Al-Ustadz tuh atau disebut dengan profesor. Nah ini bedanya. Jadi kitab beliau ini banyak mengutip dari kitabnya Ibnu Shalah juga tentang ulumul hadis. Sedikit tentang kitab tersebut. Dan kitab ini pernah saya pelajari di fakultas Dirosah Islamiyah. Pernah sempat masuk ke fakultas tersebut sebentar, meskipun sebentar, sebelum pindah ke fakultas Usuluddin. Oke, kita itu mukadimah, kita ke pembahasan intinya, yaitu al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu yaitu kalau di dalam bahasa disebut dengan juga ringkasannya yaitu yang disebut al-istijrah, disebut an-nuqsan wal aib wal fasad. Jadi al-jarh itu juga disebut dengan al-fasad atau kerusakan atau kekurangan, atau juga bisa disebut dengan aib. Itu disebut juga dengan disebutnya kekurangan lah secara bahasa. Wa qala al-Azhari, dan kalangan Azhari mengatakan wa yurwa anit tabi'in an ba'di tabi'in anna qala kathrat hadhil ahadits wastajrahat ay fasadat wa qalla sihahuha. Jadi kalau misalnya Al-Azhari ini dari
apa namanya, sebagian tabiin mengatakan bahwasannya kalau misalnya banyak hadis dan banyak jaraknya, wastajroha atau artinya fasadat, artinya hadis tersebut itu rusak dan banyak sekali dan sedikit, banyak fasadnya, banyak ininya, kerusakannya, dan qalla sihahuha, yaitu sedikit, ya sedikit ininya, sedikit apa namanya, sedikit benernya. Terus wa ta'dil fil lughat ta'dilur ruwati wasyuhud. Sedangkan dari ta'dil terus yang selanjutnya yaitu tentang ta'dil di dalam bahasa, itu kalau diistilahkan wal adalatu minal adli wa huwa maqama fil nufusi annahu mustaqimun. Jadi yang disebut dengan adil itu maqama fil nufus annahu mustaqimun, yang ada di dalam dirinya, itu mustaqim. Mustaqim kan lurus, kayak siratal mustaqim, jalan yang lurus. Orangnya ini lurus. Ya, yang dimaksud secara bahasa seperti itu sekilas. Nah, kalau kita baca semua nggak selesai nih. Akan panjang. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya ma'rifatu sifati man taqabbalu riwayatu wa man taruddi riwayatu. Nah, ini ada beberapa sifat yang menurut Imam Abu Amr Ibnu Shalah, menurut Ibnu Shalah di dalam kitabnya, bahwasannya yang yang dimaksud dengan adil yaitu harus yang dimaksud dengan yang bisa diterima periwayatannya sebagai seorang hadis harus yang pertama adilan wa dhabitan. Jadi nanti kita kita akan rinci lagi beberapa syaratnya untuk menjadi adilan wa dhabitan. Nah, kita ini ilmu jarh wa ta'dil secara istilah. Qala as-Sakhafi Fathil Mughith al-adalah, adil dalam istilah yaitu maksudnya malakanun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Nah, jadi yang dimaksud dengan adil itu harus bertakwa. Yang kedua adalah menjaga muru'ah. Apa sih yang disebut dengan takwa? Takwa yaitu maksudnya di sini adalah menjauhi perbuatan yang tercela. Nah, tercelanya itu bagaimana? Tercelanya itu misalnya minasyirki. Jadi dia tidak boleh mensyirikkan atau menduakan atau mentigakan dan seterusnya syirk dari sesembahan dari Tuhan kita yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau fasik, perbuatan fasik juga tidak boleh. Au bid'atin, atau perbuatan yang bid'ah. Nah, ini kalau masalah bid'ah ini panjang. Ya, intinya nggak boleh fasik, nggak boleh syirik, dan nggak boleh al bid'ah. Sedangkan muru'ah, apa itu muru'ah? Al muru'atu yurja'u fi ma'rifati ilal 'urf fala tata'allaqu bi mujarradi syari'. Jadi yang dimaksud dengan muru'ah itu adalah
dikembalikan kepada al-uruf atau kepada kebiasaan atau adat istiadat, dan ini tidak berkaitan dengan syariat. Jadi yang namanya urf atau adat kebiasaan bagi suatu manusia atau suatu bangsa, atau di dalam beda tempat beda juga urufnya, beda orang beda juga urufnya, dan seterusnya. Tapi yang disebut dengan uruf, manusia itu kan berbudaya. Manusia itu pasti berbudaya karena dia dididik dari kecil oleh ayahnya, oleh keluarganya, dan juga oleh masyarakatnya. Oleh karena itu dia lahir dan di lingkungan orang tersebut, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat yang mempunyai adat istiadat dan menjadi sebuah kebiasaan, dan itulah yang menjadi budaya tersebut. Dan manusia itu pasti berbudaya, tidak mungkin tidak. Cara berpakaian juga menentukan dari mana budayanya tersebut. Artinya satu kebiasaan belum tentu menjadi sebuah kebiasaan bagi bangsa lain. Misalnya ketika di Indonesia kita identik dengan sarung. Kita kalau ke masjid itu biasa pakai sarung. Kita mau mau ngeronda malam, kadang-kadang ya. Kalau dulu sering banget kita pakai sarung. Nah, kalau di Arab sendiri mereka pergi ke masjid itu nggak pakai sarung, biasanya pakai jubah. Nah, pakai jubah panjang, kalau nggak pakai celana. Anak-anak muda biasanya pakai celana. Ya, inilah perbedaan budaya. Kalau di Indonesia itu sholatnya pakai sarung, kalau di Arab sholatnya pakai, ini yang disebut dengan adat istiadat. Terus gimana kalau pakai sarung di Arab? Nah, ini bahayanya nih kalau kita nggak ngerti. Karena dulu saya anak baru di sana, pakai sarung di Arab itu, sarung itu dipakai buat malam pertama kalau nikah. Nanti kalau misalnya awal-awal nikah, mereka kata mereka tuh pakai sarung biar untuk menyatukan mereka berdua. Nah, sedangkan saya pakai sarung ke pasar ya diliatin, diketawain, katanya aib gitu. Aib pakai sarung itu di sini katanya. Aib dalam artian ya bukan budayanya. Ini sesuatu yang kurang baik gitu. Kamu pergi pakai sarung ke kemana-mana pada awal-awal. Setelah dijelaskan mereka mengerti, tapi ya tentu saja masih ada kejanggalan dan keanehan karena memang ada perbedaan budaya antara Indonesia dengan di Mesir, dengan di Timur Tengah. Oleh karena itu di satu nation atau di satu masyarakat itu menjadi aib, tapi di masyarakat lain gak jadi aib. Nah, ini yang disebut dengan muru'ah atau menjaga muru'ah. Ini ditentukan oleh nation tersebut, oleh keadaan atau kebiasaan. Karena itu fala tata'allaqu bi mujarradi syari', tidak berkaitan dengan syariat. Tentu saja yang dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, uruf ini tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, nah ini nggak boleh diikutin, tetapi harus ditinggalkan. Artinya ya nggak bisa kita beragama tanpa merangkul al-urf atau kebudayaan atau kebiasaan dalam bermasyarakat. Sehingga harus seiring berjalan. Jadi tingkatan yang paling
utama adalah at-taqwa, setelah itu al-uruf. Jadi nomor pertama takwa dulu, yang kedua itu kebiasaannya harus baik. Oleh karena itu ya yang wajib-wajib dulu yang dikerjakan. Setelah itu baru urufnya atau menjaga muruahnya atau menjaga wibawanya juga harus dijaga. Ya nggak boleh misalnya buang air sembarangan atau kelamaan nongkrong di misalnya nongki-nongki yang tidak bermanfaat ya. Kecuali kalau nongkinya bermanfaat, ada majelis gitu ya nggak masalah, majelis ilmu, untuk menyesuaikan gayanya anak muda zaman now. Kita selanjutnya ke syurutul adalah wa qawaimiha allati taqumu 'alaiha. Yang pertama, untuk menjadi seorang yang adil, kita bahas adil ya, bahas adil, al-jarh wa ta'dil. Artinya setelah itu kita syaratnya jadi seorang yang adil itu gimana sih? Nah, di dalam ilmu hadis yaitu yang pertama al-Islam. Jadi wajib yang namanya orang tersebut harus Islam. Fala tuqbalu riwayatahu al-kafir bil ijma'. Karena Allah subhanahu radda khabarul fasiqi faraddu khabaril fasiqi aula. Jadi seorang Islam itu wajib, nggak boleh kafir, fasik aja. Fasik nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini ayatnya dari Allah. Orang-orang beriman jika datang pada orang fasik maka fatabayyanu. Jadi orang kafir tidak boleh. Yang pertama harus Islam, harus benar-benar keislamannya. Bukan Islam ya Islam lah. Asyartu tsani ayakuna rawi akilan. Yang kedua yaitu harus yang berakal. Kalau nggak berakal gimana mau belajar tentang mau menjadi seorang yang adil, karena tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang fasik dan seterusnya. Fala yakunu majnunan wa huwa dhahabul aqli bil kulliyah. Enggak boleh orang yang gila. Nah, orang gila ini dalam Islam pun juga wa huwa laisa minal mukallaf, tidak dibebani suatu tanggung jawab, tidak dibebani suatu kewajiban dalam beribadah. Oleh karena itu harus akil. Yang ketiga adalah bulughur rawi, harus menjadi seorang yang balik. Balik ini tandanya dewasa. Kalau Islam itu bukan patokan pada umur, tapi patokan pada ihtilamul fata. Ihtilamul fata, kalau sudah bisa ngimpi, kalau yang cewek sudah bisa haid, nah itu baru dia disebut dengan balik. Kira-kira umurnya sekitar 15-an. Terus yang keempat ayakuna rawi saliman minal fisq. Jadi fasik itu tidak boleh irtikabul kabir aul isru ala sogoir. Jadi tidak boleh yang irtikabul kabir itu berdosa-dosa besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Wasaliban min nawaqidil muru'ah. Yang kelima yaitu harus selamat dari nawaqidil muru'ah, yang bertentangan dengan
kebiasaan, misalnya berkata kotor, misalnya terus apa namanya dia al-baul atau buang air sembarangan, buang air di air yang diminum manusia dengan sengaja ya. Ya, hal-hal yang dianggap tabu lah oleh masyarakat, yang kurang baik. Oleh karena itu ini harus menjauhi hal-hal yang tersebut. Oke, terus setelah kita mengetahui syarat-syarat dari al-adalah, dari tadi ada 5 ya syaratnya: Islam, terus akil, terus balik, habis itu selamat dari fasik, dan juga dari yang kelima nawaqidil muru'ah, tidak menyalahi hal-hal yang menjalani hal-hal yang bersifat tabu, yang kurang baik. Terus gimana kita caranya tahu orang itu adil? Ya, tahu caranya orang itu adil, seorang muhaddis itu adil, yaitu yang pertama, apabila ishtaharat adalatu baina ahli naql au nahwahu min ahli ilmi. Kalau misalnya sudah ketahuan, sudah seseorang itu dicap sebagai seorang yang adil, yang adil di antara para ahli ilmu, daripada ahli ilmu yang lain itu dicap sebagai orang itu seorang Islam yang taat, orang itu menjalankan kewajiban keislamannya sangat luar biasa, maka disebut dengan orang adil. Terus yang kedua, yang masyhur bil adli wa dhabt, al-mithal al-a'immah. Yang kedua adalah kalau misalnya masyhur dengan keadilannya dan juga kedobitannya, seperti para imam-imam al-muhaddisin. Para imam al-muhaddisin yaitu misalnya ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wa Imam al-Bukhari, wa Imamul Muslim, wa ashabus sunan, dan teman-teman. Maksudnya itu ashabus sunan itu bukan ini ya. Dia orang yang sangat berkomitmen terhadap hadis, dan yang mempelajari atau yang mengambil hadis dari para imah yang tersebut itu min ghairil bahthi wasu'al an adalatihim. Nggak perlu lagi dibahas bagaimana keadilannya Imam Syafi'i, bagaimana keadilannya Imam Malik. Min ghairi su'al, lah, tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah ma'ruf dan masyhur inda ahlil hadis. Terus yang selanjutnya yaitu, terus kalau kurang ini gimana? Kita taunya yaitu dengan biikhtibaril ahwalihi. Jadi mencari, kalau misalnya yang belum terkenal ya kita cari ahwalnya, bagaimana pendapat para imam, bagaimana pendapat para imam ini dan seterusnya. Bagaimana orang ini menurut imam hadis, bagaimana yang meriwayatkannya dan seterusnya. Dan juga dari keluarganya, teman-temannya. Ini bagi yang nyari jodoh, nyari jodohnya itu gimana tahu orang ini ya, lihat dulu teman-temannya bagaimana, keluarganya bagaimana, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang terdekat inilah yang mencerminkan. Biasanya kalau sering kumpul sama orang-orang itu ya gimana lihat temennya, kalau sering sama ini bagaimana kita melihatnya, apakah anak ini bermasalah atau enggak, dan seterusnya. Oleh karena itu melihat ahwal
atau melihat teman-temannya tersebut ikut membantu dan bertanya bagaimana orangnya, itu membantu melihat apakah orang ini adil atau tidak. Kalau tadi kita membahas tentang keadilannya, sekarang kita membahas tentang kedobitannya. Apa sih dobit itu? Apa sih dobitan? Nah, menurut Ibnu Salah, nah di dalam kitabnya Ma'na Dab faqala radhiyallahu anhu ayyakuna rawi mutayaqqidhan ghairu mughafalin. Jadi rawi itu harus yakin dan tidak ghaflah dan tidak lupa. Jadi harus yakin, enggak ragu-ragu. Hafidhun in haddatha min hifdhihi, dia itu menjadi seorang yang hafid in haddatha min, jika dia mengatakan sebuah hadis dari hafalannya. Wa dhabitun li kitabihi in haddatha min kitabihi. Jadi yang pertama ada dua versi menurut beliau. Yang pertama adalah dia itu seorang penghafal dan tanpa ragu-ragu, tanpa pokoknya orang hafal tuh kelihatan lah dari hafalannya. Dan yang kedua yaitu dia yakin dengan kitabnya. Artinya dengan kitabatul hadis, dengan kitab hadis, dia tidak dari kitab catatannya harus benar catatannya, nggak boleh salah, dan yakin bahwasanya catatan atau tulisan yang dia dengarkan dari para imam hadis itu benar. Dia ada yang hafal dengan hafalan, ada yang tidak hafal tetapi dia mampu membacakan catatan kitabnya dengan baik dan benar. Terus yang ketiga, wa in kana yuhadditsu bil ma'na usturita fihi ma'a dzalika ayakuna aliman bima yuhilul ma'na. Kalaupun yang ketiga ini dia adalah bisa meriwayatkan atau bisa meriwayatkan hadis tetapi menjelaskan maknanya. Nah, ini harus, yang ketiga ini harus yakin dengan penjelasannya, yakin dengan maknanya tersebut. Ini menurut Ibnu Salah ada 3 versi yang dobit. Yang pertama hafalan, yang kedua kitabah, yang ketiga adalah bil makna, riwayah bil makna. Terus apa yang dimaksud dengan ghairu, tidak ghaflah? Kalau kata Imam Sakhawi itu sifatun min taqabbalan wati al-mughaffal wa huwa alladzi la yumayyizu shawab minal khata', yang tidak bisa membedakan mana yang benar dari yang salah, mana yang salah dari mana yang benar. Nah, pokoknya yang benar dari yang salah itu tidak bisa. Kayak orang ngantuk, orang mabok, orang tidur, nah itu yang disebut dengan ghaflah. Artinya orang ngantuk itu kan nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, nggak clear. Sama juga orang dengan yang suka minum, itu kan nggak clear. Mana yang nanti sendok dikira bolpen buat nulis, dan seterusnya. Dia tidak bisa membedakan, tidak mengerti apa yang dia katakan, tidak mengerti apa yang dia maksud dan dia ucapkan. Nah, ini yang disebut dengan ghaflah. Maka tidak diperbolehkan. Orang ngantuk pun sama. Naim, orang yang ngantuk-ngantuk anak,
Makanya jangan sering ngantuk di kelas. Kalau ngantuk di kelas atau ngantuk ketika penjelasan, nah jadinya goflah nanti. Oleh karena itu menurut beliau ayakuna ya, seperti itulah ringkasannya. Harus fokus, benar, tidak goflah. Terus gimana kita taunya? Kaifa yu'rafu kaunar rawi dobiton. Terus gimana kita tahu orang itu dobit? Yang pertama, kata Ibnu Salah itu, beliau menyandingkan tabar riwayat atau biriwayat thiqat, yaitu menyandingkan atau menguji riwayat tersebut dengan riwayat yang lebih sikoh. Ini maksudnya gimana? Yang sudah terbukti dobitnya, yang terbukti itqonnya dan seterusnya. Kalau misalnya riwayat tersebut dengan riwayat yang lebih, yang sudah terkenal kedobitannya, kesikohannya, nah, kalau sama berarti oke, riwayat ini bisa diterima. Oh, yang kedua, banyak benernya. Muwafiqun la fil aglab wa mukhalifatun nadiratun. Kalau misalnya banyak benernya, maknanya nggak menyalahi, itu maka bisa disebut dengan hadis yang oke, bisa dikubul. Kalau kesalahannya sedikit, minimalisir. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kesalahannya banyak, ghairu makbul, berarti ghairu dobit. Itu cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan ikhtibar atau ujian, seperti yang dialami Imam Syafi'i. Misalnya diuji dengan 100 hadis, hafalan 100 hadis, tetapi dibedakan, tidak nyambung. Tidak nyambungnya gimana? Tidak nyambungnya yaitu hadisnya misalnya ada dua hadis ya, sanadnya hadis A itu ditaruh di sanadnya hadis B. Jadi redaksinya hadis A itu sama, hadis A ada hadis B, dan rawinya atau perawinya, an-annya itu, orang-orangnya itu ditukar. Jadi yang di hadis A, perawi di hadis A, sanadnya itu yang dirawi an Abu Hurairah radhiyallahu an siapa namanya, dipindah ke B, dibalik, yang B diganti di A. Kayak misalnya biar mudah kita pakai nama orang Indonesia aja. Misalnya dari si A, Ahmad, dari B, dari Boni, dari C, dari Cindy misalnya, meriwayatkan hadis bahwasannya besok adalah hari libur. Dan hadis B misalnya dari B, Boni, C-nya siapa ya? C dan D. Nah, dia meriwayatnya bahwasannya besok adalah pembelajaran masuk ujian. Nah, ini rawinya dirubah. Yang dari Boni ke C ke D itu ke
sanadnya itu yang dari B, C dan D itu ke atas ditaruh di perawi riwayat yang A, sedangkan yang A dipindah ke yang B. Dari siapa tadi, Boni, Cindy itu meriwayatkan hadis yang besok bahwasannya ujian. Nah, itu ditukar seperti itu. Itu adalah salah satu cara ujian dari untuk mengetahui kedobitannya dalam ilmu hadis. Dan itu nggak cuma 1-2 hadis, bisa 100 hadis dibolak-balik. Nah, 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis secara syafawi. Oleh karena itu hafalannya pun harus kuat untuk menjadi seorang muhaddis yang dobit. Oke, itu tadi adalah bagaimana penjelasan ilmu jarh wa ta'dil, syarat-syaratnya bagaimana, dan juga bagaimana cara mengetahui seseorang itu, seorang muhaddis itu adil dan dobit dari beberapa hal. Oleh karena itu ibaratnya ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu screening untuk mengetahui bagaimana pribadi seseorang dan juga bagaimana kapasitas keilmuan seseorang tersebut. Ini dua hal. Nah, ini sangat bagus untuk keilmuan modern masa kini dalam hal apapun. Bahkan sampai Bang Sandiaga Uno pun juga kalau menyeleksi karyawan itu ada dua. Yang pertama, bagaimana dia ini, anak ini pintar atau enggak, anak ini keilmuannya dalam bidangnya bagus atau tidak. Sedangkan yang kedua itu bagaimana yang kedua itu bagaimana akhlak seseorang tersebut, atau keadilannya bagaimana tersebut, nilai-nilainya bagaimana, apakah dia seorang yang jujur, apakah dia itu seorang yang alim dalam artian itu nggak neko-neko dan seterusnya. Oleh karena itu menurut beliau ada yang dicari kriterianya dua ini. Nah, kalau misalnya suruh milih salah satu, beliau mengatakan bahwasannya maka yang diambil adalah yang kedua, yaitu orang itu harus adil. Jadi kepribadiannya harus bagus, harus jujur dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia kurang pintar itu masih bisa disekolahkan, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah nilai-nilai dalam dirinya itu nggak jujur dan seterusnya, itu sulit untuk memperbaiki. Oleh karena itu kalau beliau disuruh memilih antara kedua ini, maka dia memilih yang kedua. Kepribadiannya dan beliau ini harus kepribadiannya harus benar. Oleh karena itu, nah ini dalam konteks keilmuan modern ya, dari ilmu tafsir ya, dari ilmu hadis tadi bisa dimasukkan dalam konteksnya dalam ilmu kekinian seperti itu, dan itu dipakai oleh pengusaha skala multinasional sekelas beliau, dan itu pun sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu semoga ilmu ini bisa bermanfaat, semoga ilmu ini bisa memberikan kita mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik. Syukran, astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.